Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang muslim yang baik, memang seharusnya kita tidak boleh meremehkan makhluk Allah yang lainnya. Sebab belum tentu orang yang menurut kita biasa saja dalam amal ibadahnya itu tidak mempunyai keistimewaan. Bisa jadi dia adalah seorang ahli surga. Seperti kisah penuh hikmah berikut ini, yang dikatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut selama 3 hari berturut-turut tentang seorang yang ahli surga, yang padahal menurut sahabat Nabi, ia memiliki amalan yang biasa-biasa saja dalam kehidupannya. Lantas, mengapa Rasulullah SAW bisa mengatakan orang tersebut adalah ahli surga? Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Pada di suatu hari, Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian seorang yang ahli surga." Dan tak lama setelah itu ternyata benar. Lewatlah seorang pria dari kalangan Ansar. Maka para sahabat menyaksikannya dengan takjub, meskipun orang yang disaksikannya itu tak menyadarinya. Lalu keesokan harinya, Rasulullah SAW kembali berkata seperti itu lagi, yakni seperti beliau katakan sehari sebelumnya. Beliau menunjuk pria yang didapatkannya sebagai ahli surga itu. Demikian pula pada hari ketiganya, ketika orang tersebut lewat lagi, Rasulullah SAW pun berkata demikian. Alhasil nampaknya Rasulullah SAW 3 hari berturut-turut itu membuat penasaran Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia ingin mengetahuinya. Maka Sayyidina Abdullah membuat siasat sehingga dirinya dapat menumpang tinggal di rumah orang itu. Sayyidina Abdullah bin Amr pun berkata kepada orang Ansar itu, "Wahai saudaraku, ketahuilah, saat ini antara aku dan ayahku sedang terjadi perselisihan, dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bolehkah jika selama 3 hari aku tinggal di sini?" Maka orang itu pun menjawab, "Baiklah," dengan senang hati. Selama 3 hari Sayyidina Abdullah bin Amr pun tinggal di sana. Namun ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud ataupun amalan-amalan yang istimewa. Semua amalannya biasa saja, amalannya setiap harinya seperti orang pada umumnya. Memang ia tidak pernah sekalipun mendengar orang itu mengucapkan perkataan yang tidak baik. Lalu setelah malam ketiga berlalu, Sayyidina Abdullah bin Amr pun semakin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Kemudian di keesokan harinya, saat hendak pamit untuk pulang, Sayyidina Abdullah bin Amr pun berkata kepadanya secara terus terang, "Wahai hamba Allah, ketahuilah, sebenarnya antara aku dan ayahku itu tidak terjadi perselisihan, dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku hanya ingin tinggal di rumahmu ini karena aku mendengar Nabi SAW pernah berkata, selama 3 hari berturut-turut akan muncul di antara kami seorang ahli surga, dan selama itu pula muncul di hadapan kami adalah dirimu. Karena itu aku ingin tahu lebih dekat tentang dirimu. Amalan apa yang kau lakukan sehingga Rasulullah SAW mengatakan demikian?" Namun terus terang saja, selama 3 hari aku di sini, aku tidak pernah melihat engkau melakukan amalan yang istimewa atau yang khusus. Sebenarnya apa rahasia amalan yang membuat Rasulullah SAW mengatakan bahwa kau ini adalah seorang ahli surga? Mendengar itu, maka orang itu berkata, "Ya, benar, amalanku adalah yang kamu saksikan." Karena merasa yakin orang itu telah berkata jujur, Sayyidina Abdullah bin Amr pun pamit. Namun ketika belum jauh berjalan dari rumahnya, orang itu berlari untuk memanggil Sayyidina Abdullah bin Amr. Kemudian orang itu berkata, "Ketahuilah, amalanku seperti yang kau lihat. Namun aku tidak pernah merasa iri dan dengki kepada semua orang.
atas kebaikan atau kenikmatan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu, Sayyidina Abdullah bin Amr pun berkata, "Inilah amalan istimewa yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat kami lakukan." Namun dalam riwayat lain ada yang mengatakan pula bahwa orang tersebut jika hendak tidur atau sebelum tidur, maka orang tersebut selalu memaafkan kesalahan semua orang terhadap dirinya. Karena sebab itulah dia dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, seharusnya kita sebagai umat muslim, kita harus senantiasa belajar memaafkan sesama dengan ikhlas. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak minta maaf, hendaklah memaafkannya, apakah ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah. Apabila tidak melakukan hal tersebut, maafkanlah, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat." Dalam hadis lainnya juga mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Jika hari kiamat tiba, maka terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak muslim jika ia selalu memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga." Semoga dari kisah singkat kali ini dapat membuat kita untuk menjadi ahli pemaaf yang ikhlas dan tidak menjadi seorang pendengki dan iri terhadap makhluk Allah yang lainnya, sehingga dengan yang demikian itu dapat menjadikan sebab kita mendapatkan keselamatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.